Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Sosok sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang digambarkan oleh kebanyakan orang sangat berbeda jauh dengan sosok seorang manusia pilihan Allah yang sudah menjadi sebagai tangan dan kaki Allah di muka bumi saat ini. Jika sudah menjadi sebagai tangan dan kaki Allah di muka bumi ini, berarti seorang manusia pilihan itu akan menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini. Jika sudah menjadi seorang pemimpin, berarti seseorang itu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rajanya di antara semua manusia yang ada di muka bumi ini. Seorang raja inilah yang akan menjadi pemimpin semua umat manusia yang ada di muka bumi ini, baik itu dari kalangan orang-orang kafir maupun dari kalangan kaum muslimin. Sangat banyak sekali versi kisah dan cerita yang berbeda-beda yang digambarkan oleh kebanyakan orang tentang dirinya. Sampai ada yang menyebutkan bahwa Satrio Piningit itulah yang akan menjadi pemimpin semua umat manusia. Dan ada juga yang berpendapat bahwa Satrio Piningit itulah Imam Mahdi yang sebenarnya. Dari awal saya tidak tahu tentang sosok Imam Mahdi ataupun Satrio Piningit. Akan tetapi saat sekarang ini, saya sudah benar-benar paham tentang sosok Imam Mahdi. Karena para ulama sering menyebutkan bahwa Imam Mahdi adalah manusia utusan Allah yang berjiwa kerasulan dan yang akan menjadi pemimpin semua umat manusia pada zaman sekarang ini. Dan sampai saat sekarang ini, saya tidak tahu banyak tentang kisah cerita Satrio Piningit. Karena Satrio Piningit itu hanyalah sebutan dari suatu daerah Jawa yang menandakan seorang manusia yang memiliki kesaktian yang begitu tinggi. Jika berbicara seorang manusia yang memiliki kesaktian yang begitu tinggi, berarti bisa saja lebih dari satu orang. Karena di dunia ini, orang-orang yang memiliki ilmu kesaktian yang tinggi bukan hanya satu orang saja. Tetapi jika membahas tentang sosok Imam Mahdi, maka atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sudah tahu dan paham sekali tentang dirinya. Karena menurut para ulama, gelar Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi itu adalah sebutan untuk semua kaum muslimin yang ada di muka bumi ini. Dan seorang manusia yang akan menjadi Imam Mahdi itu adalah manusia yang memiliki jiwa kerasulan di dalam dirinya. Dan jelas juga nasab atau silsilah-silsilahnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika berbicara manusia yang di dalam dirinya memiliki kesaktian yang begitu tinggi, berarti bisa jadi lebih dari satu orang. Sementara seorang manusia pilihan Allah yang memiliki jiwa kerasulan yang akan menjadi pewaris dan penerus Rasulullah pada zaman sekarang ini, hanya satu orang saja, tidak bisa lebih dari itu. Karena seorang manusia pilihan Allah yang bisa memiliki jiwa kerasulan
bukanlah dipilih ataupun diangkat oleh manusia lainnya, akan tetapi dipilih dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang manusia bisa memiliki jiwa kerasulan bukan karena kemampuan seseorang itu, tetapi dia bisa memiliki jiwa kerasulan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mewariskan arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad SAW, ataupun sudah diwariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala roh kerasulan di dalam dirinya. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi memang memiliki juga kesaktian yang begitu tinggi, akan tetapi beliau diyakini sebagai manusia utusan Allah yang akan menjadi pemimpin semua umat manusia dan yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini, karena di dalam dirinya mampu mewarisi roh kerasulan ataupun mampu mewarisi nur Muhammad, yaitu nurun ala nurin, yaitu cahaya di atas cahaya. Roh kerasulan itu tidak bercerai-berai dengan Nur Muhammad, dan hakikat Nur Muhammad adalah ruh atau jiwa yang tunggal atau jiwa yang terpuji. Sehingga ketunggalan roh kerasulan itu hanya bisa diwarisi oleh satu orang saja di muka bumi ini, tidak bisa lebih dari itu. Jika hanya memiliki ilmu kesaktian yang begitu tinggi dan tidak terdapat roh kerasulan di dalam dirinya, serta tidak jelas silsilah-silsilahnya sampai kepada Rasulullah, bukan berarti seseorang itu langsung dianggap sebagai manusia utusan Allah yang akan menjadi pemimpin semua umat manusia dan yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini. Banyak orang yang berpendapat bahwa Satria Piningit sudah menurunkan seluruh pasukannya dari langit. Masalah itu saya juga tidak berani berkomentar karena memang saya kurang paham tentang seperti apa sosok Satria Piningit tersebut. Ada juga sebagian orang berpendapat bahkan ada seorang ustadz akhir zaman yang mengatakan bahwa pasukan Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi sudah siap untuk berperang. Yang menjadi pertanyaannya, memang mau pergi perang ke mana? Sementara kehadiran sang Khalifah ataupun Imam Mahdi ke tengah umat adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam, tanpa adanya kekerasan fisik sedikit pun. Kehadiran sang Khalifah ataupun Imam Mahdi di muka bumi ini bukan untuk mengajak semua umat manusia untuk ikut berperang, karena beliau sangat tidak suka yang namanya kekerasan fisik, apalagi sampai saling bunuh antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Beliau adalah seorang manusia yang penuh cinta dan kasih, baik itu orang kafir, orang Yahudi, maupun terhadap kaum muslimin. Semuanya sama saja bagi beliau, karena semuanya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Beliau hanya tidak suka terhadap kaum munafik dan kaum musyrik yang selalu berbuat zalim terhadap sesama manusia. Yang dimaksudkan bahwa beliau akan memberantas semua kejoliman dan ketidakadilan di muka bumi ini bukan diberantas lewat peperangan yang mengakibatkan kekerasan fisik, tetapi beliau dan pasukan-pasukannya akan memberantas semua kejoliman dan ketidakadilan yang sudah terjadi di muka bumi ini melalui kekuatan rohani yang hebat, bukan menggunakan kekuatan fisik yang hebat, sehingga tidak ada terjadinya pertumpahan darah dan tidak terjadi saling bunuh antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Kebenaran yang sebenarnya bahwa sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang mewarisi roh kerasulan di dalam dirinya
sampai saat sekarang ini hanya berdiam diri saja di tempatnya. Beliau belum melepaskan semua dimensi energi kekuatannya, dan beliau juga belum menggerakkan seluruh pasukannya, baik yang berada di langit maupun yang berada di bumi. Beliau sampai detik ini masih sabar dan masih menunggu waktu yang telah Allah tentukan untuknya agar segera bertindak. Walaupun sudah tiba waktunya nanti, kehadiran Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tidak akan mengajak semua umat untuk berperang, karena jika saatnya beliau sudah mulai bertindak untuk memberantas semua kejoliman dan ketidakadilan di muka bumi ini, maka beliau hanya memeranginya dengan pasukan-pasukannya saja tanpa melibatkan kaum muslim lainnya. Sang Khalifah dan pasukan-pasukannya akan memerangi segala kejoliman dan ketidakadilan di muka bumi ini dengan menggunakan kekuatan rohani yang hebat, bukan menggunakan kekuatan fisik yang hebat, sehingga sangat jauh dari kekerasan fisik, dan tidak ada yang namanya saling bunuh, dan tidak akan ada terjadinya pertumpahan darah. Banyak sekali kaum muslimin yang rindu dan selalu menantikan kemunculan sosok Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Sebagian orang berharap ingin mencurahkan tentang isi hatinya yang hidup dalam tekanan pemimpin-pemimpin yang selalu berbuat zalim. Dan banyak juga kaum muslimin yang berharap untuk berjihad, untuk ikut berperang bersama dengan beliau. Banyak kaum muslimin yang ingin berjihad bersama dengan beliau karena hanya ingin mengharapkan mati syahid, dan ujung-ujungnya ingin mengharapkan masuk surga. Padahal jalan menuju surga itu tidak perlu lewat peperangan dengan kekerasan fisik. Pasti banyak juga jalan lain untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan cara membersihkan diri sebersih-bersihnya, baik secara lahir maupun batin, menaklukkan hawa nafsu dan keegoan di dalam diri kita. Pasrahkan hidup kita hanya untuk Allah semata, karena jihad yang paling utama adalah melawan diri sendiri. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, jihad yang paling utama adalah seseorang berjihad atau berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya. Jika sudah bisa berjihad melawan diri sendiri dan membersihkan diri sebersih-bersihnya, serta menyerahkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti Allah akan memberikan jalan hidayah kepada kita. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Beliau dan pasukan-pasukannya saja yang akan memberantas semua kejoliman dan ketidakadilan di muka bumi ini dengan menggunakan kekuatan rohani yang hebat, bukan menggunakan kekuatan fisik yang hebat, sehingga jauh dari yang namanya kekerasan fisik dan jauh dari terjadinya pertumpahan darah. Bagi orang-orang yang bisa memahami bahwa kita berusaha mencari tahu tentang keberadaan sosok Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi, bukan untuk mengharapkan ikut berperang dengannya. Akan tetapi, jika kita berhasil berjumpa dan mengenal beliau atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan bisa mendapatkan syafaat
ataupun pertolongan darinya, mulai di dunia ini hingga sampai di akhirat kelak. Atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah seorang kekasih pilihannya yang memegang syafaat al-ujma ataupun syafaat yang agung. Beliau bisa memberikan syafaat kepada para pengikutnya karena beliau adalah kekasih pilihan Allah yang akan menjadi pewaris dan penerus Rasulullah. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB.